Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia tentu memiliki sisi buruk dalam dirinya. Inilah yang disebut dengan keseimbangan. Di mana ada sisi baik, pasti ada sisi buruk. Di mana ada hitam, pasti ada putih. Di mana ada kurus, pasti ada gemuk. Di mana ada tinggi, pasti ada pendek. Namun, sisi buruk yang ada dalam diri bisa saja menghancurkan sifat baik yang ada. Untuk itu, di dalam Islam mengajarkan kepada semua umat manusia untuk mensucikan hati dari kotoran atau yang namanya penyakit hati. Kita tahu bahwa ada banyak sifat tercela dalam hati seseorang hingga membuatnya tampak sangat buruk. Baik buruknya seseorang ditentukan dari dalam hati mereka, sebab inilah tempat di mana lahirnya sebuah perasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan illa rijsihim wa matu wa hum kafirun. Artinya, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kafir. Setiap manusia memang tidak pernah luput dari penyakit hati, tapi mereka bisa belajar untuk menghilangkan penyakit hati karena setiap manusia pun memiliki iman. Untuk itu kalian perlu tahu apa saja keburukan hati yang harus dihindari agar selamat dunia dan akhirat. 1. Hasad atau dengki. Hasad atau dengki menjadi penyakit hati yang pertama, karena inilah yang mudah sekali memasuki perasaan seseorang. Sifat iri memang paling gampang membuat diri terjatuh dalam lubang kegelapan. Perilaku inilah yang harus sekali dibuang dalam setiap hati seseorang. Mungkin tanpa sadar, sifat iri hadir karena seseorang memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Namun, sifat dengki jauh lebih jahat karena berharap orang lain tidak merasakan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sifat ini pula lah yang membuatmu tidak bersyukur. Yang kedua, riya atau pamer. Nah, yang kedua ini adalah penyakit hati yang seringkali tidak disadari oleh kebanyakan orang, yaitu riya atau pamer. Sifat suka pamer ini membuat diri untuk selalu berada paling tinggi dari orang lain. Mereka yang suka pamer ingin selalu dipuji dan dilihat hebat. Tapi, tanpa sadar mereka jugalah yang bisa menyakiti orang lain. Ada baiknya, biarkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu semua perbuatan baik, karena ini akan membawamu kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh apapun dan dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Inilah sifat yang dapat menghilangkan nilai kebaikan yang telah diperbuat. Ujub atau selalu merasa berada di atas. Inilah penyakit hati terakhir yang akan membawa diri menjadi orang yang terlihat buruk di mata orang lain, yaitu ujub atau perilaku mengagumi diri sendiri dan senantiasa membanggakan diri sendiri yang akan menjerumus ke sombong. Imam Al-Ghazali pernah berkata, ujub adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaannya kepada Allah. Sifat sombong bisa saja terjadi bagi mereka yang memiliki banyak harta, bisa juga tidak. Mereka yang tidak memiliki banyak harta biasa akan menyombongkan kemampuan atau keahlian yang dia bisa dan tidak mau mengajarinya kepada orang lain. Sedangkan orang yang memiliki banyak harta, mereka lebih menjurus ke pelit atau kikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan jangan sekali-sekali orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sudah tahu kan 3 penyakit hati yang bisa membinasakan diri? Untuk itu, cobalah untuk menghindari ketiga hal tersebut agar selamat dari dunia dan akhirat.